Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Stianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika proposisi. Arti dari logika sendiri adalah cara berpikir seseorang yang logis dan masuk akal. Sedangkan untuk arti proposisi sendiri adalah suatu pernyataan yang dapat dipastikan nilai kebenarannya, yaitu mengandung nilai benar atau salah. Jadi, logika proposisi adalah ilmu logika di dalam matematika yang digunakan untuk memanipulasi penarikan kesimpulan kebenaran secara logis dari beberapa proposisi itu sendiri. Nah, berikut ini ada macam-macam operator dalam logika proposisi berserta sifatnya. Yang pertama itu ada negasi atau not, yaitu berupa kebalikan nilai dari pernyataan awal. Dan biasanya disimbolkan dengan tanda seperti di gambar. Yang kedua yaitu konjungsi atau and. Nah, pada konjungsi ini kedua pernyataan harus memiliki nilai benar atau true untuk mendapatkan hasil akhir yang benar. Dan biasanya disimbolkan seperti huruf A. Nah, yang ketiga yaitu disjungsi atau or. Pada disjungsi ini, hasil akhirnya akan salah jika kedua pernyataannya mengandung nilai yang salah. Dan biasanya disimbolkan dengan huruf seperti V. Nah, yang keempat itu disjungsi eksklusif atau XOR. Kedua pernyataannya harus memiliki nilai yang berbeda untuk mendapatkan nilai akhir yang benar. Dan biasanya disimbolkan seperti lingkaran, terus tengahnya itu ada kayak huruf tambah gitu. Lalu yang kelima itu ada implikasi, atau biasanya itu penggunaannya menggunakan jika, maka. Pada implikasi ini memiliki dua kondisi dalam menentukan hasil akhir atau nilai kebenaran akhir. Kondisi yang pertama yaitu dia mengikuti nilai kebenaran dari pernyataan terakhir. Dan kondisi yang kedua yaitu jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama, maka hasil akhirnya juga akan benar atau true. Dan biasanya juga disimbolkan dengan kayak huruf panah gitu ya. Nah, lalu yang keenam itu ada implikasi. Biasanya digunakan menggunakan kayak kata penerapan itu jika dan hanya jika. Pada implikasi ini, yaitu kedua pernyataan harus mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk menghasilkan nilai akhir yang bernilai true atau benar, gitu. Dan biasanya disimbolkan dengan kayak huruf panah tapi dari kedua sisi, gitu. Nah, lalu di sini nih ada gambar tabel kebenaran dari masing-masing operator logika. Yang pertama itu ada negasi, yaitu seperti sifat yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu keduanya harus bernilai true. Maaf. Negasi yaitu kebalikan dari nilai awal. Jika pernyataan awalnya bernilai true atau benar, maka kebalikannya atau negasinya yaitu salah. Dan sebaliknya, kalau awalnya itu salah, berarti negasinya itu benar. Nah, lalu yang kedua itu ada konjungsi. Sifat konjungsi tadi yaitu kedua pernyataan itu harus bernilai benar untuk menghasilkan nilai yang benar. Selain itu, salah. Lalu kemudian itu ada disjungsi, yaitu sifatnya tadi kedua pernyataan mengandung nilai yang salah, maka hasilnya akan salah. Selain itu masih benar. Lalu yang keempat itu ada disjungsi eksklusif, yaitu kedua pernyataan harus memiliki nilai yang berbeda untuk menghasilkan nilai yang benar. Nah, seperti yang pada di gambar ini, jika pernyataan awalnya itu T, lalu pernyataan keduanya itu bernilai T atau true, maka hasilnya sudah dipastikan itu salah.
Tetapi jika dia memiliki dua hasil yang berbeda, yaitu pernyataan awal itu bernilai true atau benar, lalu pernyataan kedua itu false atau salah, maka hasil akhirnya itu benar. Lalu implikasi. Penerapannya yaitu menggunakan jika, maka. Yaitu dia memiliki dua kondisi tadi. Jika kedua pernyataannya memiliki nilai yang sama, maka hasilnya juga true atau benar. Dan dia mengikuti pernyataan akhir. Yaitu seperti pada gambar. Jika dia pernyataan awalnya true, lalu pernyataan keduanya juga true, maka hasil akhirnya true. Jika pernyataan awalnya true, lalu pernyataan keduanya itu false, maka hasilnya adalah false, karena dia tadi mengikuti pernyataan akhir. Lalu yang keenam, yaitu ada biimplikasi. Penerapannya menggunakan jika dan hanya jika. Yaitu bersifat kedua pernyataan harus memiliki nilai yang sama untuk menghasilkan nilai kebenaran yang bernilai true. Dapat kita lihat seperti di contoh. Jika pernyataan awalnya itu true, lalu pernyataan keduanya true, maka hasil akhirnya itu true. Nah, sama juga. Walaupun dia kedua-duanya salah, tapi kan mereka memiliki nilai pernyataan yang sama, yaitu salah dan salah. Maka hasil akhirnya itu benar. Lalu kemudian ini ada contoh dari logika proposisi. Dapat kalian lihat dan cocokkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.